Allah bersifat hayat, hidup, wajib. Kalau Allah mati, mustahil. Kita mati pasti. Kapan waktunya? Nggak tahu. Yang nggak tahu siapa, Bu? Kita. Allah tahu. Baik. Jadi sama Allah mati Allah mati mustahil. Ini lawan dari hayat. Hayat wajib. Jadi mustahil lawannya wajib. Wajib lawannya mustahil. Kalau Allah wajib bersifat hidup, maka mustahil dia mati. Maka arti maut itu, arti mati itu pada hak yang baharu, pada diri yang baharu. Hak di situ maksudnya diri, pada diri atau zat yang baharu. Kita inilah yang namanya mati untuk kita yang baharu, bercerainya ruh dengan jasad. Ketika ruh kita lepas dari jasad, itu namanya mati. Badan kita tak bisa lagi bergerak. Mata kita nggak bisa lagi melihat. Telinga kita nggak bisa lagi mendengar. Tapi ruh masih bisa melihat nggak? Masih. Ruh lepas dari jasad, ruh tahu itu kan aku. Ruhnya. Nah sekarang yang mendengar itu telinga atau ruh? Yang mendengar itu telinga atau dengar itu telinga atau? Kalau telinga ruh lepas, yang bergerak itu ruh apa jasad? Bukan jasad. Kenapa? Lalu jasad Iya. Jadi jasad kita ini itu apa? Jadi alat bagi ruh untuk bergerak. Mata itu alat bagi ruh untuk melihat. Lidah itu alat bagi ruh untuk bercakap, membaca dan sebagainya. Telinga itu cuman alat. Hakikat yang mendengar ruh. Jadi yang hidup itu jasad apa ruh? Ruh. Makanya kalau lepas matilah si jasad. Tapi ruhnya mati. Ruh itu abadi. Ruh itu kekal. Dikekalkan oleh Allah. Ada berapa yang lalu dikekalkan? 7 ya. Masuk ruh. Apa lagi? Surga, neraka, lauhul mahfuz, qalam, aras, kursi. Itu dikekalkan oleh Allah. Tapi tidaklah sama kekalnya dengan kekalnya Allah. Kalau Allah itu kekal binafsihi, kekal dengan dirinya sendiri. Kalau ini kekal karena dikekalkan oleh Allah. Seandainya Allah ingin membinasakan surga dan neraka, bisa. Nah, maka yang inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu yang mana? Jasadnya apa ruhnya? Yang pulang ke Allah tuh jasadnya apa ruhnya? Jasad kemana? Balik ke asal. Dari mana asal jasad? Maka balik kepada minha khalaqnakum. Dari tanah inilah kami menciptakan kamu.
Terus wa minha nu'idukum, dari tanah ini pula kami kembalikan kamu. Tarotan ukhra, dari tanah ini pula lah kami akan keluarkan kamu pada kali yang lain. Kapan itu? Hari kiamat. Jasad hancur tapi dimunculkan balik oleh Allah. Kalau ruh hancur, tidak. Berarti ruh yang pulang kepada Allah. Udah tahu jalan pulangnya? Nggak tahu. Ya, mau pulang kemana kalau jalannya nggak tahu? Ayo, Bu. Jasad kita kan balik ke tanah, balik sendiri. Balik sendiri. Jasad itu jalan sendiri masuk ke kubur ini, ya? Enggak ya? Ada yang gotong ya? Ada yang masukkan ya? Berarti ada yang ngurus kan? Nah, ruh kita siapa yang ngurus? Untuk balik kau? Hah? Malaikat? Malaikat bawanya gitu. Udah kenal sama malaikat? Nah, cobalah. Makanya kalau ibu mau pergi ke satu tempat, kalau ibu nggak tahu jalan ke tempat itu kan pakai guide ya, pakai guide ya, dia yang bawakan kita. Maka guide itu harus yang bisa dipercaya. Kalau nggak disesat-sesatkannya atau kemana-mana. Udah? Nah, ya. Jangan bah Google. Tak kemana-mana ditaruhnya. Suruh belok, tak tahu belok jurang. Dan jadi harus ada yang bawa supaya jangan kesasar. Nah, kita siapa yang bawa untuk sampai kepada Allah? Pulang. Nah, itulah. Kalau begitu harus dicari siapa yang menunjukkan roh kita pulang. Kalau belum jumpa, minta sama Allah supaya dijumpakan. Siapalah ya Allah yang menjumpakan rohku kepadamu ya Allah, tunjukkan sama aku ya Allah. Nah, baik. Dah, Bu? Oh, selama ini kita kalau Fatihah untuk yang mati aja. Kemana kita Fatihahkan yang mati? Jasadnya apa ruhnya? Kita yang hidup rupanya nggak ada ruh. Nggak pernah kita Fatihahkan kepada ruh. Samanya itu, ruh yang mati sama yang hidup. Kalau yang mati perlu dipatihahkan, yang hidup lebih perlu lagi supaya jangan susah-susah ya. Ya, Bu? Nah, makanya boleh, nggak apa-apa. Fatihahkan diri kita supaya apa? Ya, jasad kasar kita kan perlu dikasih nutrisi kan, iya kan, vitamin, apalagi udah lama dipakai, perlu kan ditambah-tambah, karena nggak cukup sama nasi aja kan, ada tambahan-tambahan, dan udah lama dipakai. Nah, ibarat kereta kalau lama dipakai kan diganti olinya. Nah, kita pun ditambah nutrisinya kan gitu. Nah, nutrisi roh apa? Ya itu tadi kita Fatihahkan ini kita ila ruhi al-Fatihah supaya bertambah nutrisinya. Nah, kepada ruhku al-Fatihah. Udah ruh itu aja. Nah, udah ya. Nah, nggak apa-apa, bagus. Kadang-kadang kan orang kan jadi masa yang hidup dipatihain gitu. Memang yang mati aja yang boleh patihain. Ya kan? Summa ila arwahi jami'i masyaikhina wa asatidina wa mu'allimina al-Fatihah.
Guru kita ada yang udah mati? Banyak. Yang masih hidup? Masuk nggak di situ? Ya udah, masih hidup gurunya kan? Masih hidup kok dipatihai? Iya, nggak apa-apa. Udah. Cuman orang umum kan enggak. Kalau ngirim doa-doa arwah itu kan khusus tuh yang mati. Padahal sama. Kan ngirimnya ke ruhnya, bukan ke jasadnya kan? Okay. Baik. Jadi untuk yang baharu, yang namanya mati ketika ruh lepas dari jasad. Bu, jasad kita ini masih seperti ini kalau masih ada ruh. Sebetulnya yang lebih berperan jasad apa ruh? Ruhnya. Lepas 1 minggu aja. Oh nggak sampai ya, nggak sampai. Berapa hari bu bau? 3 hari udah bau ya? Masya Allah, 3 hari. Umpama bu, bapak lah yang mati 3 hari, ibu mau lagi ngawani tidur sebelah. Tapi waktu meninggal nangis ibu. 3 hari, udahlah cepat lagi bawanya, nggak tahan kami. Begitulah Pak. Nasib kita nih yang hidup mati. Jangankan orang lain, orang yang paling kita sayang sekalipun tak dekat sama. Beginilah kita. Anak-anak pun tak mau lagi dekat. Suruh cepat-cepat lebih bapak. Tak rela orang tuh kita lama-lama. Padahal awak yang bangun rumah tuh Pak. Awak membangun rumahnya, awak apa. Tapi begitu meninggal, gak rela orang yang hidup nih lama-lama awak di situ. Nah cepat-cepat. Atau beginilah, kayak Nabi Muhammad begitu meninggal dikubur di kamar tuh dulu. Kalau misalnya bapak meninggal, rela ibu dikubur di kamar tempat ibu tinggal tuh. Kenapa? Siti Aisyah, Nabi tetap di situ, Nabi dikubur di situ. Oh Nabi, kalau bukan Nabi takut gitu. Memang ada yang meninggal bangkit lagi. Nantilah bangkitnya, nunggu hari kiamat. Apa takut? Gitulah kita ibu. Gitulah kita ibu. Kalau sudah nggak ada ruh lagi, macam makhluk asing itu orang yang kita sayangi. Awal-awal aja nangis sama peluk-peluk, itu awal banget meninggal itu. Itu ada di kapani, ada punya orang lain itu. Iya. Makanya bila tahu usah dibedak-bedak tebal-tebal kali. Sampai cucu pun takut menengok. Udah lain kali, bukan lagi nenek, bukan lagi opungnya. Ini opung kau ini. Takut cucu tuh. Berapa? Tobal kali bedak. Ada kadang Bilal tuh suka kali tebal-tebal di bedak. Iya bu. Nah. Ya Allah, segitulah nasib jasad. Tapi kita lebih repot ngurusin ruh apa ngurusin jasad? Jasad. Cobalah. Gigi mau digosok, badan disabuni, sudah. Bibir dilipstiki, apa lagi bu? Ini celak. Terus apa lagi? Dilulur. Iya Allah, repotnya ngurus jasad. Padahal ruh lepas. Aduh, busuk. Sementara ruh yang pulang kepada Allah.
menjerit-jerit di dalam jasad, dia rindu sama Allah, kita nggak peduli. Ruh itu rindu, karena dulu sudah berjanji dalam alam ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh kita bilang, bala, iyalah ya Allah, syahidna, kami musyahadah atas itu. Jadi tidak ada sesuatu yang paling disenangi oleh ruh kecuali musyahadah dengan Allah. Maka kalau ruh terkoneksi dengan Allah, itulah kenikmatan bagi ruh yang sebenarnya. Tapi ruh setelah berada di jasad kita terpenjara. Dipenjara ruh itu oleh nafsu yang ada pada diri kita. Nah, menderita ruh itu, menjerit, dia kepingin bersama dengan Allah. Kita repot ngurusi jasad, ngurusi dunia nih. Sementara ruh yang rindu kepada Allah, enggak kita open. Nanti saatnya dia pulang baru bingung, nggak tahu jalan pulang. Oke. Ini sekedar untuk direnung-renungkan aja ya Bu ya, untuk direnung-renungkan. Yuk sama-sama kita merenungkannya. Ya Allah, kalau mati dah aku nanti lepas buku kemana dia pulang, tahu nggak di jalan pulang. Dan pada mati pada dia qadim, yakni Allah, yaitu ada hayat itu dengan ruh. Dikatakan Allah tuh yang qadim tuh mati kalau hidupnya dia dengan ruh. Apakah Allah hidup dengan ruh? Tidak. Kalau kita hidup dengan ruh, kita itu jasad hidup karena ada ruh. Maka ruh lepas dari jasad mati. Apakah Allah hidup dengan ruh? Tidak. Makanya Allah nggak pernah mengalami mati. Jelas itu ya. Allah nggak pernah mengalami mati. Maka mati bagi Allah itu dan dikatakan yang qadim itu dia mati apabila ia hidup dengan majas. Majas itu dengan ini apa namanya, tabiat yang ada manusia. Majas itu kalau kita kan dari unsur air, api, angin, tanah, maka mati. Apakah Allah hidupnya dengan air, api, angin, tanah? Makanya Allah tidak pernah mengalami kematian. Kata Abi Abbas radhiyallahu anhu, telah menjadikan Allah Ta'ala maut di dalam yang berwarna putih. Allah menciptakan maut dalam rupa, dalam bentuk seekor kibas. Kibas itu warnanya putih, tiada lalu dengan sesuatu dan didapatnya baunya melainkan mati. Jadi kalau ada orang mencium bau kibas sebagai wujud dari kematian itu, nampak lewat si kibas, tercium baunya, lama mati. Nanti pada hari kiamat, orang yang beriman dan beramal soleh masuk ke surga. Orang kafir kekal dalam neraka. Yang kafir berharap-harap semoga mereka mati di neraka. Dengan mati berarti selesai siksa. Kan gitu. Sementara orang beriman yang beramal soleh yang masuk surga, mereka itu mengkhawatirkan terjadi kematian. Karena dengan kematian berarti selesai nikmat surga, habis sampai di situ. Maka kedua yang berbeda. Orang kafir berharap mati sehingga mereka selesai siksaannya. Orang beriman yang masuk surga berharap jangan mati supaya nikmat surga terus berkekalan. Akhirnya untuk menjadikan orang beriman supaya tidak khawatir nikmat surga itu terputus habis bagi mereka,
tapi terus mereka merasakan nikmat surga itu. Dan untuk supaya orang kafir putus asa, berharap mereka itu akan terhenti azab neraka, Allah ciptakanlah maut itu dalam rupa kibas berwarna putih. Allah letakkan di antara surga dan neraka. Semua penduduk surga bisa melihatnya, seperti juga penduduk neraka pun bisa kalau gunung udah tua kan batuk-batuk. Orang pun kayak gitulah, batuk-batuk. Ditengok sama penduduk surga, itu kan rupanya maut. Orang yang di neraka pun juga melihatnya. Kemudian disembelihlah si kibas tadi sebagai wujud dari kematian. Kibas mati. Nanti kematian sudah mati, maka tidak akan terjadi lagi. Artinya orang kafir pun putus asa berharap bahwa mereka akan mati, karena mati sudah mati. Ya kan, Bos? Kematian itu diwujudkan seperti ekor kibas disembelih, berarti mati. Berarti kematian sudah mati, maka tidak akan terjadi lagi kematian. Maka orang kafir pun melihatnya, putus asa orang itu berharap sama Allah. Kalau mereka bakal mati, berarti kekallah kami dalam neraka. Nah, orang yang beriman pun tidak khawatir lagi. Wah, berarti kita selama-lamanya hidup. Karena kematian sudah mati, tak akan terjadi mati lagi. Berarti kita kekal selama dalam surga. Berarti nikmat surga ini terus akan kita rasakan. Gitu. Nah, sebelum kibas itu disembelih, nanti di antara surga dan neraka pada hari kiamat, kibas itu kadang datang-datang ke dunia nih. Siapa menengoknya, mencium baunya, enggak lama mati lagi. Cuman kalau kibas sebelah rumah yang tahunya ibu, nah, itu tak ngapa-ngapa. Nanti kibas jangan-jangan ini lah dia lari bu ke kamar, jangan tercium baunya. Kalau itu enggak apa-apa. Ini misalnya bu, di sini kan nggak ada lah kibas, orang miara kambing nggak ada ya, nggak ada ya bu. Sekitaran sini ya, dikandangkan ya, taklah pernah lepas. Orang ada kambing lewat putih, ibu bisa main, jangan-jangan itu lagi, itu lagi. Orang tak nampak, kok bisa nampak? Itulah wujud dari maut itu. Berarti nggak lama lagi. Udah jangan kemana-mana, duduk deh bu, istighfar. Hati-hati dah. Ya, iya. Ya, ini bukan cerita lawak-lawak, memang begitu. Ini kan ada gambar. Kata Abdullah bin Abbas. Siapa yang dia lewat nampaknya, tercium baunya, matilah dia. Masya Allah. Dan maut, dan yaitu yang disembelih si kibas tadi,
disembelih pada hari kiamat antara surga dan neraka. Oh ya, saya jelaskan tadi. Kenapa disembelih? Itu tadi, orang kafir berharap-harap mati. Kenapa? Karena kalau mati sisaan selesai, sampai di situ aja. Luar biasa ngerinya azab neraka, gak kuat. Jadi mereka masih berharap kematian itu terjadi. Sebaliknya orang beriman saking nikmatnya suka janganlah nikmat ini terputus. Tapi kalau mati kita terputuslah, habislah sampai di situ aja lah nikmat surga ini. Maka mereka itu khawatir, mereka itu mati sehingga nikmat surga habis sampai di situ. Nah, untuk orang beriman supaya jangan ada lagi kekhawatiran hal itu, orang kafir supaya jangan lagi berharap-harap mati, dirupakan Allah. Begitu nampak putus asa orang kafir, hilanglah kekhawatiran orang yang beriman. Kemudian hayat, tadi kan maut, nah sekarang hayat, dirupakan Allah Ta'ala seperti rupa kuda, tiada lalu dengan sesuatu dan didapatnya akan baunya, melainkan hiduplah dia. Adalah yang dibikin samiri, dibikinlah patung, lewatlah si kuda tadi, tercium, hidup patung. Itulah disembah di zamannya Nabi Musa alaihissalam, disembah-sembah. Waktu Nabi Musa ke Bukit Tursina munajat, begitu turun dari bukit itu 40 hari ditinggalkan, ya umatnya sudah menyembah patung-patung itu. Kenapa mereka menyembah patung? Karena mereka lihat itu hidup patung. Jadi mereka pikir itulah Tuhan yang layak untuk disembah. Padahal itu tadi setan semuanya. Dan adalah yang diambil oleh Samiri akan tanah bekas telapak kaki kuda Jibril. Kuda Jibril bekas telapaknya diambil, maka dimasukkan ia atas anak lembu, maka jadi hiduplah dia. Itu yang disembah-sembah orang, nyembah anak lembu. Habis selesai pembahasan tentang maut. Berarti mati buat Allah mustahil, buat kita ya pasti ya. Kenapa pasti kok? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasai kematian. Berarti kalau gitu mati itu nggak perlu ditakutkan ya. Takut ibu mati? Enggak lah, mati itu pasti kok takut. Yang ditakutkan cuma matinya, su'ul khotimah atau husnul khotimah, itu yang ditakutkan. Kemudian setelah mati itu yang ditakutkan. Makanya ada orang pidato kan, kematian adalah hal yang biasa, nggak perlu disedihkan, nggak perlu digalaukan. Iya betul, mati itu biasa. Dalam artian sering kita menyaksikan kematian. Yang luar biasa, orang yang mati itu setelah itu apa yang terjadi sama dia, itu yang luar biasa. Itu yang dipikirkan. Kalau perkara sedih atas kematian, seiring waktu lama-lama hilang nggak sedihnya, Bu? Nah, berapa lama kira-kira? Kalau umpama bapak meninggal, ibu sedih berapa lama? Nggak tahu ya. Ini kira-kira ditaksir-taksir. Sebulan, 2 bulan, setahun ya. Setelah itu lupa gitu. Enggak juga, cuma tak sesedih waktu awal-awal ya. Iya. Kalau karena sedih bisa hilang belakangan. Paling teringat-teringatlah sekali-sekali kan. Yang jadi pikiran kita sebetulnya, cemananya lakiku di sana, adakah kuburnya taman surga, atau jangan-jangan karena dosanya nggak diampuni Allah di lubang neraka jadi di sana. Itu yang dipikirkan, bukan sedih kita bisa. Ya sedih sih bisa,
Bu, kenapa ibu sedih kalau pisah sama bapak? Yang bikin sedih itu apa? Kalau laki orang sedih, Bu? Enggak ya? Enggak. Tapi kalau laki ibu sedih. Kenapa sedih? Karena banyak kenangan-kenangan bersamanya. Gitu ya? Tapi kenangan indah. Kalau kenangan mencengkelkan, beda lagi ya. Cocoklah, cepatlah kau mati bang. Itu. Oh enggak juga ya. Nah itu kenangan-kenangan itu bikin sedih. Tapi ada yang lebih kita pikirkan dari sekedar itu. Apa itu? Cemana dia di sana. Jadi begini. Dulunya dia belum ngaji sama saya. Baru pindahkan di Bandar Khalifah. Jadi meninggal anak. Duanya anak. Satu laki, satu perempuan. Yang meninggal yang perempuan. Anak yang perempuan ini perhatian pula sama dia. Sayang kali pun dia. Meninggalnya ibu tahu. Baru pengantin baru, hamil, muntah-muntah aja punya. Muntah sampai akhirnya meninggal. Masya Allah. Dia sedihnya enggak tanggung-tanggung sampai tak selera apa-apa. Kepinginnya mau mati aja nyusul anak. Padahal masih ada lakinya. Udah gak peduli sama laki, tak berapa butuh laki yang sabar. Terakhir dibawa abangnya ngaji ke saya, abangnya ke rumah. Pak Ustadz, tolonglah Pak Ustadz, kasih tawar sedikit nih sama adikku. Gak bisa lupa dia, sedih aja, macam maaf, udah macam kayak orang gila gitu loh. Iya, macam belum. Saya tanya, loh, ibu sayang sama anak ibu yang meninggal nih? Tengok saya. Sayang lah Ustaz, sampai kayak gila kayak gini aku kok nggak sayang pula. Saya nggak marah digituin, saya senyum. Kalau ibu kayak beginilah yang ibu bikin, ibu tak mau makan, tak mau mengurus badan, ibu cuman termenung aja memikirkan dia. Kira-kira apalah manfaatnya untuk anak ibu? Ada manfaatnya? Gak ada kan? Apa yang tertolong dengan ini buat anak ibu di sana? Gak ada kan? Kayak gitu namanya ibu sayang. Kalau ibu sayang, ketika dia masih hidup, ibu urus dia, ibu kasih makan dia, ibu senangkan dia. Kan kayak gitu tandanya kita sayang. Seperti waktu itu. Kalau udah mati, tak bisa lagi begitu. Maka bikinlah sesuatu yang bermanfaat buat dia. Itu tandanya ibu sayang sama dia. Kalau ibu kayak gini, ada manfaat buat dia? Nggak ada kan? Itu namanya ibu sayang bohong-bohongan. Itu diam. Masuk di pikirannya. Nah, jadi kalau ibu betul sayang, banyak ibu sholat sunat hadiah. Niatkan pahalanya buat dia. Baca Quran, niatkan pahalanya buat dia. Ibu kan biasa kerja, dia bisa bikin tilam, usahanya tilam. Semangat ibu yang kerja itu, jangan ibu malas kerja pula, terdiam kayak gini, kayak patung kayak gini. Kerja semangat ibu, dapat rezeki sedekahkan ibu. Niatkan pahala. Oh senang kalian ibu itu di sana. Itu tandanya ibu sayang. Kalau kayak gini, nggak ada manfaat sama dia. Ibu pun kayak gini terus, tambah rusak ibu kalau kayak gini. Masuk di akal dia. Akhirnya, makasihlah Pak Ustaz. Habis itu berubah dia. 180 derajat berubah. Mulai baca Quran, mulai dia sembahyang, mulailah bagus. Terakhir, minta ngaji di rumah. Dikumpulkannya tetangga-tetangganya. Ngaji kami di rumah. Itulah awalnya. Iya, aku kayak orang gila. Kalau aku pikir-pikir dulu Ustaz ya, bisa jadi gila betul aku kalau waktu itu. Itu makanya jangan jadi gila sih. Jadi sekarang
Saya udah nggak kemana-mana Ustadz, nggak ada selera kemana-mana. Pikiran saya Ustadz mencari bekal aja lah, buat nanti supaya bisa berkawan-kawan sama anak. Ya bagus. Oh sekarang rajin kerja, rajin mikir, sekarang rajin sedekahnya, rajin ngaji, rajin segala macam. Bagus, alhamdulillah. Begitu. Nah, jadi jangan cuma nangis-nangis doang, apalagi sampai kayak jadi gila pula awak. Pikirkan dia di sana cuma itu yang kita pikirkan, supaya apa yang kita lakukan bisa membawa manfaat buat dia di sana. Gitu. Kemudian buat kita juga jangan mikirkan orang aja. Awak punya berpikir ya kalau untuk anak aku begitu, untuk aku ada jaminan aku nanti kalau mati begini? Enggak juga. Kalau itu aku juga lah. Nah, jadi kumpul bekal, nabung. Kita kan sering nabung untuk hari esok, gitu ya. Nah, mumpung masih kuat, aku bekerja semangat, aku tabung untuk bekal hari tua. Aku lagi tak mengharap-harapkan lagi sama anak. Dikasih anak alhamdulillah, nggak dikasih pun aku udah cukup dengan tabunganku di hari tuaku itu. Gitu ya, gitu. Kalau untuk hari tua ibu mau menabung, ibu nggak mau ngerepot-ngerepotin anak. Lah kalau kita mati, seberapa udah tabungan kita? Ayo, kok nggak dipikirkan? Nah, coba kita, kalau tabungan hari tua kan dihitung-hitung ya, ada berapa lah kira-kira tabungan? Nah, masih kurang banyak, tabung lagi. Nah, kalau nanti kita pulang ke alam barzah, cuma pulang ke alam kubur, cuma pulang. Nanti hari kiamat, cuma pulang. Nah, coba kita renung-renungkan. Segini dulu. Mudah-mudahan ya, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam kubur, alam barzah samanya. Disebut dia barzakh, penantian. Di dalam kubur itu sebagai penantian kita untuk nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qudhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.